Baik, kita lanjutkan langsung saja supaya lebih mudah kita masuk ke soal ya, soal. Misalnya soalnya adalah realisasikan, maaf saya di pena kayak habis. Realisasikanlah rangkaian filter gelombang mikro ya. Gelombang mikro untuk filternya LPF atau low pass filter ORD 3 ya. Kita contohkan yang mudah saja, yang tidak terlalu rumit, ORD 3 dengan spesifikasi frekuensi cut off-nya itu adalah 1 GHz, di mana ini filternya jenis Chebyshev ya, Chebyshev nih, yang memiliki redaman riak di wilayah lolos ya, di wilayah lolos 0,1 dB daerah redaman riaknya. Kemudian impedansi beban dan sumber adalah impedansi beban dan sumber. Ini artinya impedansi Z0 ini dan Z0 di sini. Ya, ini beban, ini sumber misalnya. Impedansi beban dan sumber adalah 50 ohm. Ya. Difabrikasi artinya dibuat dia nanti menjadi ini, dari sini buat menjadi sini menggunakan, jadi difabrikasi menggunakan dengan bahannya apa? Bahannya adalah jenisnya namanya Roger Duroid. Ya, jadi apa Roger Duroid itu yang bahan ini nih, yang saya arsir ini. Dielektrik ini, bahan dielektriknya adalah Roger Duroid yang memiliki permitivitas ya, permitivitas dielektrik atau disingkat dengan lambangkan dengan ER itu adalah 10,8 dan tebalnya adalah 1,27 mm. Jadi tebal itu maksudnya lah tebal ini nih bahannya nih. Ini bahan elektrik ini kan punya tebalnya, ini tebalnya segini. Itu tebal daripada bahan elektriknya. 1,7 mm cukup tipis ya. Di mana yang digunakan untuk perancangan ya, ya. Nilai impedansi karakteristik daripada L-nya nanti ini daripada induktornya, L-nya jadi Z0L, impedansi karakteristik daripada induktor L itu adalah kita buat misalnya 93 ohm, dan impedansi karakteristik daripada kapasitornya atau ZOC itu kita set sebagai 24 ohm gitu. Nah, inilah soalnya. Kita disuruh membuat filter bukan saja sampai di sini seperti yang sudah kita buat pada minggu lalu, tapi bagaimana kita merealisasikannya menjadi filter dalam bentuk gelombang mikro yang di bahan mikrostrip. Dalam hal ini kita menggunakan bahan Roger Duroid ya, dalam contoh soal ini. Nah, jawabannya jawab ya. Ya, dengan menggunakan Chebyshev, dengan menggunakan tabel Chebyshev ya, menggunakan tabel Chebyshev yang sudah saya ajarkan atau sudah kita pelajari pada minggu lalu bagaimana caranya, yang tidak akan saya ulang lagi di sini. Jadi bagaimana membuat filter sampai ke sini itu tidak saya ulang lagi pelajarannya karena ini sudah kita pelajari minggu lalu. Yang saya fokuskan adalah bagaimana dari sini menjadi ke sini gitu. Ya. Jadi dengan menggunakan tabel Chebyshev yang sudah kita pelajari ya, kita akan dapatkan nanti nilai G0 sama dengan G4 sama dengan 1. Kemudian kita dapatkan G1 sama dengan G3 sama dengan 1,0316 dan G2 kita dapatkan nilainya adalah 1,1474. Jadi kalau kita lihat itu rangkaiannya itu dia memiliki G0, G4, G1, G3 dan G2 nilainya seperti ini. Nah, kalau kita transformasikan G0, G1, G2
G3, G4 menjadi nilai C dan nilai L, maka kita akan mendapatkan L3 akan sama dengan L1. Kenapa L3 sama dengan 1? Karena G1 sama dengan G3. Ini sudah kita pelajari ya. Kalian buka lagi video minggu lalu atau pelajaran minggu lalu. Kita akan dapatkan kalau kita cari pakai rumus yang sudah kita pelajari juga minggu lalu. Itu kita akan dapatkan nilai L3 sama dengan L1 yaitu 8,209 nanohenry. Saya tidak turunkan cara pencariannya di sini karena sudah kita pelajari dan bisa kalian lakukan sendiri. Dan kita dapatkan juga nanti C2-nya. C2 itu adalah 3,652 picofarad. Jadi rangkaiannya itu seperti ini jadinya. Di sini itu adalah karena dia order 3, ini L, ini C, ini L. Gitu. Ya, ini nilai Z0-nya nanti di sini nilai ZL-nya. Ya. Inilah filternya. Yang ininya filternya nih, yaitu L1, ini C2 dan L3. Di sini adalah untuk G4. Nah, di sini G4 inilah yang nanti diubah menjadi ZL dan G0 itu adalah Z0. Impedansi sumber, ini impedansi beban. Nah, ini yang kita inilah bentuk filternya. Filternya cuma yang ini saja. Nah, inilah filternya. Filter low pass filter orde 3 ya. Nah, bagaimana kita cara merancangnya adalah kita menggunakan rumus yang ada ya. Rumus yang kita gunakan nanti adalah rumus seperti ini. Kita lanjutkan ya. Jadi rumus untuk mencari panjang microstrip ini, jadi yang mau kita cari adalah lebar microstrip ini. Lebar untuk C-nya berapa, lebar untuk L-nya berapa. Maka kita harus melakukan rumusnya adalah W per H. W ini adalah lebar microstrip, H ini adalah tinggi daripada bahan dieelektrik microstrip. Untuk W per H kecil dari 2, nah ini ada rumusnya macam-macam ya. Akan kita cari dulu A. A itu rumusnya adalah Z0 per 60 ya, dikalikan dengan permitivitas dieelektrik relatif ditambah 1 per 2 dipangkatkan dengan 0,5 ditambah permitivitas relatif dikurang 1 per permitivitas relatif ditambah 1 yang dikalikan dengan 0,23 ditambah 0,11 per permitivitas relatif. Seperti itu. Nah, ini rumusnya ya. Dari mana datang rumus ini? Kita tidak akan turunkan di sini. Kita pakai aja mentah-mentah karena ini sudah hasil penelitian atau hasil simulasi atau penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Maka rumus ini kita terima saja. Nah, maka kita dapatkan A nanti W per H rumusnya adalah menjadi W per H untuk W per H kecil dari 2, W per H-nya rumusnya adalah sama dengan 8 dikali E dipangkat A. A ini apa? A itu yang ini yang kita cari. Dibagi dengan E dipangkat 2A dikurang 2. Nah, seperti itu. Nah, dia ada dua kasus nanti. W per H itu bisa kecil dari 2 atau W per H-nya besar dari 2. Kalau W per H besar dari 2, jadi ini kasus pertama ya, saya kasihkan kasus pertama. Kasus kedua adalah W per H-nya itu besar dari 2. Itu rumusnya kita cari nilai B-nya dulu. B itu sama dengan rumusnya adalah 60 V kuadrat per Z0 dikalikan dengan akar daripada permitivitas relatif ER. Baru dicari W per H-nya. Rumusnya lain lagi. W per H-nya tidak sama dengan rumus ini. Tapi W per H untuk W per H-nya besar dari 2. Itu kita akan pakai rumus 2 per V dalam kurung. Ya, B itu apa? B itu yang ini. Yang kita cari pakai rumus ini. B dikurang 1. Dikurang ln daripada 2B dikurang 1. Ditambah ER dikurang 1 per 2 ER atau permitivitas relatif dikalikan dengan ln B dikurang 1
ditambah 0,39 dikurang 0,61 per permitivitas relatif ya dalam kurung ini. Nah, ini rumusnya untuk W per H besar dari 2. Jadi kalian jangan takut dengan rumus ini ya. Ini rumusnya rumus yang biasa saja, penjumlahan dan pengurangan, tapi pengurangan dan penjumlahannya pangkat ini banyak gitu aja. Jadi untuk menghitungnya ini nanti menggunakan ini kalian tidak disarankan untuk menggunakan kalkulator atau menggunakan tangan untuk menghitungnya. Sebaiknya nanti kita untuk menghitungnya memasukkan rumus ini ke dalam Excel, dalam Microsoft Excel, dan kita memasukkan rumus ini ke dalam Microsoft Excel dan bisa dihitung secara otomatis di Microsoft Excel sehingga bisa didapatkan hasil lebih cepat gitu. Dibandingkan kita harus menghitungnya satu persatu, ini akan kemungkinan besar terjadi kesalahan dalam perhitungan karena rumusnya terlalu banyak. Jadi saya tidak menyarankan kalian menggunakan nanti kalkulator atau tangan gitu untuk menghitung ini. Nah, maka inilah rumus yang digunakan ya. Misalnya untuk kasus ini kita cari nilai A-nya ini. Kita cari nilai A-nya untuk yang ini ya. Maka ini sambungannya ke sini ya. A-nya sama dengan, masukkanlah nilai Z0-nya. Z0-nya berapa? Kalau kita cari pertama dulu karena kita nanti mau mencari nilai untuk ini ya. Untuk berapa lebar ini, berapa lebar Z0, berapa lebar L, berapa lebar C2. Sekarang kita mulai dengan lebar Z0 satu persatu dulu kita cari. Saya beri contoh untuk Z0 saja dulu. Nanti untuk ini dan ini bisa mengikuti cara yang sama ya. Z0. Kita cari untuk Z0, maka A-nya bisa kita hitung dengan A itu sama dengan Z0 per 60. Z0-nya berapa? Z0-nya tadi dalam soal kita ketahui Z0-nya adalah 50 ya per 60 dalam kurung ER-nya berapa? Permitivitas relatifnya kita tahu tadi dari soal permitivitas relatifnya lah 10,8. Jadi 10,8 ditambah 1 ya pakai rumus ini per 2 dipangkat 0,5 ditambah ER-nya tadi 10,8 kurang 1 per 10,8 ditambah 1 dikali dengan 0,23 ditambah 0,11 per ER-nya 10,8 gitu. Ya. Nanti kalau kalian cari pakai rumus yang sudah dimasukkan ke Excel, nanti kalian akan dapatkan nilai-nilainya adalah 2,223 atau panjangnya 2,223,635. Nanti juga saya akan lihatkan dalam video terakhir bagaimana cara membuat rumus ini di Excel ya, sehingga kalian bisa membuat atau menghitung dengan lebih cepat. Nah, kita lihat di sini bahwa A-nya dapat nilai 2,223,635. Nah, kita lihat di sini bahwa rumus seperti ini itu memenuhi keadaan W per H kecil daripada 2. Nah, ya kan? Nilainya A-nya ini dapat ini. Maka kita cari kemudian W per H-nya. W per H itu sama dengan 8 ini nilai epsilon ya. Kalau epsilon itu 2, sekian saya lupa. Sekalian masuk aja nanti rumusnya di Excel. Itu E dipangkat A. A-nya berapa dapat? A-nya 2,223 itu 6 per E pangkat 2 dikali A-nya 2,2236 dikurang 2. Nah, ini kalau kalian cari nanti akan dapat nilainya 0,8864. Nah, kalau kita lihat di sini nilai W per H-nya adalah 0,8864, artinya nilai W per H ini memenuhi kriterianya, yaitu W per H kecil dari 2. Ya, W per H-nya kecil dari 2, kita cari W per H-nya dapat ini 0,8864. Di mana 0,8864 ini memang kecil daripada 2, maka terpenuhilah kriteria W per H-nya kecil daripada 2, sehingga kita bisa menggunakan nilai W per H ini gitu. Nanti bisa saja nanti dalam perhitungan dapat W per H-nya ini besar dari 2. Kalau W per H-nya besar dari 2, di sini misalnya kita dapat W per H besar dari 2, maka rumus ini tidak bisa kita gunakan. Karena syarat rumus ini bisa digunakan adalah W per H-nya kecil dari 2. Maka kita harus mencari yang W per H besar dari 2.
Nah, jadi kalau dia ada dua kemungkinan rumus ini untuk W per H kecil dari 2 dan rumus yang kedua W per H besar dari 2. Tinggal kita masukkan aja nilainya. Kalau kita masukkan nilainya kita dapat W per H kecil dari 2 seperti ini, maka dia memenuhi, bisa kita gunakan. Tapi kalau tidak dapat, ini besar dari 2, maka kita pakai rumus yang ini. Atau kita ubah nilai Z0-nya. Itu caranya. Maka ini memenuhi, bisa kita pakai W per H-nya 0,8864. Nah, yang kita cari tadi kan adalah lebar daripada microstrip itu, yaitu yang ini, lebarnya. Nah, ini lebar daripada microstrip itu ini. Ini lebar Z, lebar L, lebar C. Nah, lebar Z ini yang kita cari pertama karena kita pakai Z0 yang pertama kan, maka W ini yang kita cari lebar ini. Maka lebar untuk Z0, nah, W-nya itu adalah menjadi, kalau kita ubahkan W-nya menjadi H dikali 0,8864 atau H-nya berapa tingginya tadi? Tinggi daripada bahannya itu sudah kita cari, sudah kita buat tadi di rumusnya adalah tingginya adalah 1,27 mm. 1,27 dikali 0,8864 sama dengan hasilnya, kalau kalian cari ini dapat nilainya adalah 1,1 ya. Kita lanjutkan ke video berikutnya.